Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi ekonomi bab 3, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelumnya, biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ekswit, absen 12, kelas 10C dari SMA Negeri 11 Jakarta. Nah, langsung saja kita ke materinya, yaitu A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana sih cara menentukan pilihan? Cara menentukan pilihan yaitu dengan cara menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, mempertimbangkan konsekuensi, mendengarkan logika dan perasaan, membuat prioritas, berdiskusi dengan orang terpercaya, lalu mengambil keputusan dengan komitmen untuk menjalaninya. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus dilakukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Seperti contohnya, prioritas ke-1 ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Yang kedua, prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas ketiga, kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan 1. Membuat pembukuan keuangan. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, yaitu bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-ciri: 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri: yang pertama, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Yang kedua, rakyat tidak bisa bebas memilih pekerjaan. Yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-ciri: yang pertama, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas 2 golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Yang keempat, timbul persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Sekian dari saya izin pamit undur diri.
Jika ada kesalahan dalam berkata mohon dimaafkan. Terima kasih.